angkat suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam
bersamamu Bapa. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tanpa terasa, telah 1 tahun kita melalui masa pandemi ini. Mari kita terus berdoa agar tahapan-tahapan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini dapat segera diatasi dengan baik. Dan tentu saja, terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan yang terpenting, percayalah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Sepanjang bulan Februari lalu, kita telah belajar untuk membangun dan memaintain hubungan kita, baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan diri sendiri. Karena kita percaya bahwa setiap hubungan ada kita di dalamnya. Dan di bulan ini kita akan belajar tentang topik yang baru, yaitu shifting your focus, yaitu bagaimana kita mengubah atau mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Seperti biasanya, setiap minggu pertama setiap bulan, maka hari ini kita akan membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah onsite atau tatap muka, baik di GMI Bethlehem maupun GMI Bethlehem Pospel GMI Bethlehem CGC, diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Untuk sementara ini, perjamuan kudus hanya diberikan kepada jemaat yang hadir ibadah di gereja secara onsite. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Sedangkan bagi jemaat yang masih belum dapat mengikuti ibadah di gereja, terutama para orang tua, jemaat dapat mendaftarkan diri kepada TU gereja untuk mendapatkan pelayanan perjamuan kudus di rumah pada hari Selasa dan Rabu ini. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Musa Sadikin Gunawan, dengan tema Ada Tertulis, yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 1-4, yang akan mengajarkan kita untuk fokus dan mengandalkan firman-Nya. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap jemaat. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Bethlehem at Home. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, mengaku setiap dosa kita. Tuhan Yesus, kami saat ini datang kepadamu membawa segenap ucapan syukur kami untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, bahkan setiap hal-hal yang tanpa kami sadari menyakiti hati Tuhan. Saat ini Bapa, kami siap beribadah, urapi kami sehingga kami bisa fokus datang pada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi firman yang akan ditaburkan, boleh menjadi kekuatan, pertolongan, untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari saat ini kita mau membawa setiap pujian kita, bahkan pergumulan kita, dan kita selalu mengingat bahwa ada Tuhan Yesus yang dapat selalu kita andalkan dalam hidup kita. Amin.
sumber kekuatan kita. Mari jemaat di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mau menyatakan iman kita bersama orang percaya di segala tempat dan segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat di rumah dipersilahkan duduk. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap ucapan syukur kita kepadanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
benar Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan begitu pun doa-doa kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini kita mau berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem dan semua pelayanan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami ucap syukur untuk gereja yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami ucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami terus berdoa, Tuhan Yesus berikan mereka semua pertolongan Tuhan, sehingga di dalam tugas pelayanan, bahkan dalam pergumulan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang terus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan kekuatan, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu memberkati, sehingga hamba-hamba Tuhan gereja kami boleh terus menjadi gembala yang baik bagi jemaat Tuhan tempat ini. Kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu Tuhan. Kita juga berdoa untuk pertolongan Tuhan agar kerja praktik perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang menjalani praktek kuliah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun dia berada, lingkungan yang di sekitar dia Tuhan Yesus juga yang menolong, sehingga dia pun boleh terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan kami berdoa Tuhan untuk nilai yang baik juga Tuhan melalui praktek perkuliahan ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga berdoa untuk hikmat Tuhan dalam menjalankan bisnis dan melunasi hutang. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, bahkan kami semua Tuhan, yang mungkin di dalam masa pandemi ini mengalami pasang surut dalam ekonomi kami. Tapi biarlah kami mau terus percaya bahwa selalu ada Tuhan yang menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan terus jadikan kami kepala bukan ekor. Dan biarlah Tuhan Yesus yang mampukan menolong anak-anak Tuhan untuk boleh tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dan kewajiban hutang-hutang yang ada boleh kami lunasi. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk kesehatan seorang lansia yang sedang sakit kakinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya lansia Tuhan yang seringkali mengalami sakit kaki. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus berikan sukacita, Tuhan Yesus berikan kesembuhan, Tuhan Yesus yang berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan kita juga mau bersyukur untuk pembentukan bayi yang semakin sempurna di dalam rahim. Kami sekali lagi melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Dan kami terus berdoa untuk mujizat berikut-berikutnya Tuhan, sehingga semakin besar lagi kuasa Tuhan dinyatakan. Bayi yang di dalam bayi yang di dalam rahim boleh lahir dengan sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah setiap orang tua yang bergumul, Tuhan Yesus yang berikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan sukacita. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk pemulihan hubungan dengan keluarga. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan, untuk boleh terus kami melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sangat bersyukur untuk hasil tes swab semua hamba Tuhan dan karyawan yang semuanya negatif. Kami bersyukur semuanya karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap doa-doa yang sudah Tuhan dengarkan dan sudah Tuhan jawab. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau terus mengarahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan dan seturut firman Tuhan, sebab hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan
Shalom, salam sejahtera buat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Maret, dan bulan ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu berbicara tentang shifting your focus. Bagaimana kita mengubah fokus kita kepada pribadi Kristus dan firman-Nya. Bukankah dalam hidup kita, terutama di musim ini, karena situasi, badai, goncangan, dan pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini, sangat mudah menggeser fokus kita dari Tuhan dan juga firman-Nya. Dan sebelum kita akan bahas firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita sekali lagi berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh tetap beribadah di musim ini. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena hanya firman-Mu yang boleh menolong kehidupan kami untuk boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, sebentar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan bukan sekedar informasi bagi kami, tapi firman Tuhan sungguh-sungguh dapat menjadi pedoman dan pelita kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, berkati setiap kami yang akan mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi remah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita berfokus kepada firman. Saudara, ini bukan bicara hanya tentang membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah atau mungkin mendownload aplikasi tentang Alkitab. Saudara, itu hanya salah satu aspek dari fokus kepada firman Tuhan. Masih ada aspek yang lebih penting dari itu, yaitu melakukan firman itu sendiri. Jika saudara sudah lama ada di gereja, mungkin saudara tahu banyak tentang Alkitab. Berapa kali mungkin saudara sering kali telah mendengarkan khotbah pada hari Minggu sepanjang hidup saudara yang mungkin 10 tahun, 20 tahun menjadi orang Kristen. Bahkan di dalam kelas meeting atau kelompok kecil, saudara membicarakannya. Semua itu bagus, tapi tentu saja tidak cukup. Saudara harus mentaati firman itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus bersandar dan taat kepada firman Tuhan di dalam kehidupannya, terutama di dalam menghadapi pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang Allah tidak mungkin setuju dan iblis juga tidak setuju. Iblis tidak akan setuju kalau pencobaan itu dihilangkan. Karena iblis tidak akan punya pekerjaan. Ia akan menganggur. Saudara, ini lebih kelebihan dari iblis. Iblis adalah pekerja keras. Tetapi Allah juga tidak setuju. Walaupun iblis memaksudkan untuk mencobai, untuk menjatuhkan iman kita, tetapi hal yang sama Allah maksudkan sebagai ujian untuk meningkatkan iman kita. Peristiwanya sama, situasinya sama, tetapi iblis menggunakannya untuk menjatuhkan kita, maka disebut pencobaan. Tetapi hal yang sama juga dimaksudkan Allah untuk meningkatkan kedewasaan kita, membuat kita lebih bersandar kepada Tuhan, maka ini dinamakan ujian. Jadi kita harus membedakan mana itu pencobaan dan ujian. Nah, mari kita lihat satu teks yang akan kita baca pada hari ini, yaitu Matius pasal 4 ayat 1-4, yaitu tentang pencobaan Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobain iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Peristiwa Yesus dicobai di padang gurun ini merupakan salah satu bagian kehidupan Yesus yang sangat penting. Pencobaan Yesus ini terjadi setelah baptisan dan pernyataan Allah Bapa. Dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yaitu pada saat Yesus akan masuk di dalam pelayanan. Nah, saudara, ini menunjukkan setelah kita percaya kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, belajar firman, berdoa, saudara, iblis pasti menyerang. Yesus dikatakan dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobain oleh iblis. Jadi, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dekat Tuhan, justru akan diserang iblis. Nah, ini bertentangan dengan ajaran yang mengatakan kalau kita beriman, taat, maka segala problem, masalah akan beres, semua penyakit akan sembuh, yang miskin akan menjadi kaya dan sebagainya.
Karena itu kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dan ternyata kita mendapati pencobaan dari iblis, jangan heran dan kecewa. Kalau ia memimpin kita ke sana, ia juga akan memperlengkapi kita. Jadi bersandarlah kepadanya dan lawanlah serangan dan pencobaan iblis tersebut. Jadi sangatlah penting untuk mengetahui bukan saja fakta bahwa kita akan dicobai, tetapi bagaimana cara menghadapinya. Mari kita akan pelajari prinsip-prinsip serangan dari iblis ini. Yang pertama, iblis menyalahgunakan hak sebagai anak Allah. Saudara, pertama, apa yang dikatakan oleh iblis di Matius pasal 4 ini? Saudara, ia mengatakan jika engkau anak Allah. Nah, saudara, kalimat pembuka ini tidak disampaikan dengan maksud untuk meragukan Yesus sebagai anak Allah. Iblis bukan pribadi yang bodoh. Ia tahu persis bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kata Yunani jika itu bisa diterjemahkan juga dengan karena. Kalau diterjemahkan karena, maka jelas bahwa pencobaan pertama ini tidak meragukan keilahian Yesus. Karena engkau adalah anak Allah. Saudara, iblis menyimpulkan, jika engkau adalah anak Allah, maka engkau pasti bisa melakukan hal-hal tertentu. Iblis tidak meragukan bahwa Yesus anak Allah. Iblis justru memanfaatkan hal tersebut untuk menjebak Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah, maka ia memiliki kuasa untuk mengadakan mukjizat, mengubah batu jadi roti. Yesus pun waktu itu dalam keadaan lapar, sehingga sah-sah saja apabila dia menggunakan kuasanya untuk mengatasi lapar itu. Iblis menggoda Yesus untuk tidak bersandar pada Allah dalam memenuhi kebutuhannya. Dan sebagai respon terhadap iblis, Yesus mengutip firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 3. Tuhan memakai kelaparan untuk menguji orang Israel dan mengajar mereka bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi di dalam Matius pasal 4 ini, iblis memakai kelaparan untuk mencobai Tuhan Yesus dan mengajarkan bahwa manusia hidup hanya dari roti. Nah, sudah berdasarkan konteks ayat ini, kita dapat melihat bahwa Allah sengaja membawa bangsa Israel ke dalam berbagai macam kesulitan, kekurangan, supaya mereka belajar bersandar kepada firman Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun yang tidak ada makanan, mereka tetap bisa makan mana yang disediakan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, Yesus menolak untuk menyediakan makanan melalui usahanya sendiri. Dia bukan hanya tahu firman Tuhan, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tetapi Yesus juga dapat menghidupi firman itu. Sebagai anak Allah, saya yakin Yesus tetap mau bergantung kepada Allah Bapanya. Sekalipun ia mampu mengubah batu jadi roti. Dan bahkan saya yakin bahwa iblis pun mampu diubah oleh Tuhan jadi roti. Terus di akhir pencobaan yang Yesus alami ini, kalau kita baca Alkitab bahwa Bapa sungguh-sungguh menyediakan makanan itu melalui para malaikatnya. Sikap Yesus dalam kisah ini menjadi teladan yang indah bagi kita. Kalau Yesus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas saja mau bersandar kepada Bapanya dalam hal makanan, yaitu sesuatu yang sangat sepele, apalagi kita yang tidak memiliki kuasa apapun. Bukankah kita perlu menyandarkan diri pada pemeliharaan Allah untuk setiap nasi yang kita butuhkan? Bukankah kita setiap hari perlu bertelut dan memohon kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang paling susah diucapkan oleh orang-orang kaya, karena mereka sudah mempunyai segala sesuatu. Saudara, ketika saya baru pertama kali belajar menyetir mobil di Jakarta, ketika itu saya membawa beberapa teman-teman saya pulang pergi dari kantor. Saudara, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Wah, doa terus sama Tuhan supaya Tuhan menolong, supaya saya memampukan saya. Tetapi sekarang ketika saya sudah mampu menyetir mobil, saudara, hampir kita tidak pernah berdoa lagi. Langsung aja bawa mobil dan langsung jalan. Mulai mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, saudara, yang kedua, kita melihat iblis memanfaatkan kebutuhan jasmani kita. Saudara, bukan saja itu. Kita melihat pencobaan yang dilancarkan oleh iblis ini bahkan lebih halus lagi. Iblis menyatakan kepada Yesus di saat dia yang paling lapar, paling membutuhkan. Dia katakan, "Hai Yesus, ubah batu ini jadi roti." Yesus selalu berkata, "Tidak, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, yang dibidik oleh iblis kepada Yesus adalah memanfaatkan kebutuhan jasmani yang normal. Saudara, ayat 2 dikatakan akhirnya Yesus lapar, saudara, bukan haus. Ayat 3 dikatakan bahwa iblis mencobai dengan roti, bukan dengan air. Kalau Yesus berpuasa terhadap air,
pasti iblis akan mencobai dengan air, bukan dengan roti. Saudara, di dalam Lukas 4 ayat 2 mengatakan bahwa Yesus tidak makan apa-apa. Perhatikan baik-baik. Saudara, jika saudara merasa lapar, saudara tidak berdosa karena merasa lapar. Dan jika rasa lapar itu bukan dosa, maka kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar itu juga tidak salah. Jadi, godaan untuk makan jelaslah bukan dosa. Lalu logikanya disusun dan kemudian dilanjutkan. Nah, kita sekarang sedang di padang gurun. Dan di sekitar sini tentu tidak ada toko roti, bukan? Juga tidak ada pedagang yang bawa jualan di sekitar kita. Jadi jika engkau merasa lapar dan kebutuhan untuk makan adalah hal yang wajar, dengan cara apa engkau akan bisa mendapatkan roti? Nah, karena engkau adalah anak Allah, maka suruhlah, buat mukjizat, batu ini jadi roti. Saudara, iblis tidak mengatakan, perintahkanlah batu-batu ini menjadi air. Karena bukan persoalan itu yang sedang dihadapi. Kalau orang kesulitan uang, mungkin iblis akan datang mengatakan, perintahkanlah batu-batu ini menjadi uang. Saudara, iblis pengertian sekali. Dan dia tahu kebutuhan kita. Dan ini bahaya. Iblis datang pada waktu yang tepat. Dia sangat pengertian. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang iblis lebih pengertian dari pasangan kita. Pak, lagi ada masalah ya? Wah, saya udah nikah 30 tahun dan istri saya tidak pernah tanya sekalipun pertanyaan seperti itu. Nah, saudara, iblis mulai masuk. Mulai masuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih halus lagi. Wah, kalau mau sharing-sharing ini boleh nih. Nah, saudara coba. Saudara lihat, mulai dari pertanyaan-pertanyaan itu ketika seorang pria mulai menanggapi. Para pria harus minta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Kadang-kadang wasap-wasapan dan kemudian mulai berkelanjutan, bukan? Itulah para pria kita harus tegas. Saudara, iblis itu sangat pengertian sekali. Dan manusia di mana-mana ingin dimengerti. Dan iblis pakai jalan ini, yaitu pengertian. Sudah betapa bahayanya iblis. Dia menyusun godaannya itu dengan sangat masuk akal. Pencobaan yang berbahaya bukanlah pencobaan yang jelas-jelas mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang jahat. Yang berbahaya itu adalah yang memakai hal-hal yang pada hakikatnya tidak berdosa untuk menarik secara perlahan dan kemudian kehidupan rohani kita dikendalikan oleh hasrat dan kebutuhan jasmani. Contohnya, sudah banyak perselingkuhan itu dimulai dari belas kasihan. Sudah belas kasihan itu bagus, bukan? Tapi kasih atau belas kasihan ini harus ada koridornya, yaitu di dalam kebenaran. Sudah firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, baru kita bisa bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, seorang manajer pulang kantor, dia melihat anak-anak perempuan yang cantik-cantik jalan kaki. Wah, kasihan nih jalan sendiri. Ditanya, searah enggak? Ya, searah. Wah, kalau searah bareng yuk, gitu. Nah, saudara, Jim Dobson mengatakan bahwa perselingkuhan itu adalah merubah pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja ini menjadi pertemuan-pertemuan yang disengaja. Nah, saudara, kita melihat kan heran satu arah gitu ya. Iblis jarang mencobain kita dengan arah-arah yang berbeda. Suami bilang sama istri, kasihan ya, adikmu sudah punya anak ditinggal suaminya. Ya suruhlah dia tidur di kamar belakang yang kosong, tidak apa-apa. Suruh dia tinggal di situ. Nah, saudara, kasih kalau tanpa kebenaran itu bisa menjadi akar dari perselingkuhan. Dan iblis memakai hal-hal yang baik, belas kasihan. Saudara, kemudian masuk ke dalam pencobaan. Oleh sebab itu, belas kasihan harus disertai dengan juga kebenaran. Saudara, bagaimana kita menang atas pencobaan ini? Yaitu kita harus berfokus kepada firman Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menjawab iblis dengan menggunakan firman Allah. Yang tadi kita katakan Ulangan 8 ayat 3. Dan ia menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini ayat yang sangat penting. Yang pertama, kita harus berfokus kepada firman Allah. Yesus kembali berfokus kepada firman Allah. Iblis berfokus kepada apa yang masuk ke mulut manusia.
Tetapi Yesus berfokus kepada apa yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Saudara, Marta berfokus kepada apa yang masuk ke mulut Yesus, dan Maria berfokus kepada apa yang keluar dari mulut Yesus. Saudara, Marta memiliki pemikiran bahwa Yesus dalam perjalanan yang jauh, tentu akibatnya secara logis dia lapar. Saudara, Marta melihat fenomena ini, Yesus perlu makan. Tetapi Maria melihat hal yang lebih esensi, yang lebih penting. Nah, saudara, ini perbedaannya. Marta tahu bahwa Yesus sedang menuju ke Yerusalem, dia perlu makan. Maria juga tahu, dia bukan hanya pergi ke Yerusalem, tetapi dia menuju kepada penyalipannya. Oleh sebab itu dia mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, setan berfokus kepada apa yang masuk ke mulut manusia. Yesus berfokus kepada apa yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang masuk ke mulut itu turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Yang keluar dari mulut itu penting, saudara. Oleh sebab itu kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Saudara, apalagi yang keluar dari mulut Allah. Allah berfirman, semuanya jadi. Saudara, betapa berkuasanya firman Allah itu. Saudara, roti itu memang kebutuhan. Tetapi firman itu juga kebutuhan utama. Yesus tidak mengatakan bahwa manusia tidak memerlukan roti. Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Itu berarti kita memerlukan roti, tetapi Yesus langsung menambahkan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mau mengatakan bahwa manusia, engkau harus menyadari bahwa engkau memang memerlukan roti, tetapi terlebih dari itu engkau memerlukan firman. Saudara, tanpa firman, maka jiwa kita akan kosong. Hidup kita tidak akan berarti. Saudara, perhatikanlah bahwa fenomena bunuh diri sekarang ini. Orang yang bunuh diri itu bukan karena kurang kaya. Bukan karena kurang cantik. Karena banyak artis, selebgram yang bunuh diri. Bukan karena mereka kurang punya kuasa, saudara. Tetapi mereka tidak menemukan kebahagiaan sejati. Hidup mereka itu nothing. Itulah yang akhirnya membuat mereka bunuh diri. Saudara, pernahkah saudara merasa hidupmu nothing? Saudara mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, tetapi merasa nothing. Saudara, Yesus sudah menyatakan ribuan tahun yang lalu bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mereka akan berbahagia kalau mendapatkan firman ini. Saudara, saya serius mengatakan orang yang ada di dalam Kristus akan menyadari bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa mengisi hatinya. Dan ketika dia mengerti bahwa dunia ini tidak bisa mengisi hatinya, maka dia langsung tahu bahwa sesungguhnya dia ini bukan dari dunia ini. Saudara, dia adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang membutuhkan firman, yang membutuhkan mendengar suara Bapanya. Saudara, Yesus Kristus mau mengajarkan bahwa yang mengendalikan hidup kita itu bukan roti, melainkan firman. Ketaatan kepada firman itulah yang mendrive hidup kita. Yesus Kristus pernah mengatakan, padaku ada makanan yang lain yang tidak kamu kenal. Saudara, apakah makanan itu? Makanan berarti sesuatu yang memberikan kekuatan. Apakah makanan Yesus? Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudara, seharusnya yang mendrive kehidupan kita itu adalah kehendak Allah, rencana Allah, keinginan Allah. Jika kita ingin berjalan dalam ketaatan, meskipun mungkin kita akan rugi, kita akan melihat bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita harus belajar untuk mempercayai dan taat kepada Tuhan. Saudara, apa yang mendrive, mendorong hidupmu? Saudara, Yesus Kristus mengatakan, aku tidak akan mengubah batu ini menjadi roti. Itu memang kebutuhanku. Tetapi manusia hidup bukan dari itu saja. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang Yesus mau ajarkan kepada kita untuk menang di dalam pencobaan ini, yaitu bahwa firman Tuhan harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, kita membutuhkan makanan firman Tuhan. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, kalimat ini sama halnya dengan tubuh jasmani kita bergantung kepada makanan untuk bisa hidup. Maka hidup rohani kita juga bergantung kepada firman untuk bisa bertahan hidup. Saudara, tidak cukup sekedar dilahirkan untuk bisa hidup.
jika kita ingin tetap hidup dan bertumbuh, maka kita harus makan. Dan di dalam kehidupan rohani, kita tidak cukup dengan sekedar dilahirkan kembali. Kadang-kala ada hamba Tuhan yang berbicara seolah-olah dilahirkan kembali adalah kesimpulan dari segala-galanya. Jika kita sudah dilahirkan kembali, maka ceritanya sudah selesai. Dan saudara akan baik-baik saja sampai selama-lamanya. Saudara, bukan begitu. Seperti yang kita ketahui, seorang bayi butuh makan untuk bisa bertumbuh. Jika kita tidak makan, apa yang akan terjadi pada diri kita? Kita akan mati. Kita sudah dilahirkan kembali, itu sangat baik. Tetapi jika kita ingin bertahan hidup, kita harus makan. Kita harus makan dari firman Allah. Nah saudara, ini tentunya sangat jelas. Apa yang akan terjadi jika kita tidak makan dari firman Allah? Kita akan mati. Itulah hal yang akan terjadi. Rasul Petrus berkata, bayi memerlukan susu. Apa itu susu? Firman Allah. Begitulah cara kita bertumbuh dan hidup. Jika kita tidak makan, maka kita akan mati. Kita perlu merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari ini akan menolong kita. Saudara, Alkitab adalah hidup. Kita tidak hanya membacanya ketika ada masalah atau kita membutuhkan nasihat. Kita harus memberi makan jiwa kita itu setiap hari secara konsisten. Jangan memulai hari-hari kita dengan melihat handphone atau mendengarkan berita-berita. Jangan biarkan hal terakhir yang mengisi pikiran kita itu adalah berita-berita di TV. Tak satu pun dari hal-hal itu akan memberi makan jiwa kita. Saudara, di meja belajar saya biasanya Alkitab itu saya biarkan tetap terbuka, saudara. Baik ketika saya baca Alkitab atau sedang studi atau belajar Alkitab. Nah, saudara, dimanapun saudara meninggalkan Alkitab, biarkan Alkitab itu terbuka jika bisa. Jika Alkitab ditutup, maka kita cenderung mengabaikannya. Tetapi jika kita membiarkan Alkitab itu terbuka di tempat kita membaca terakhir kalinya, kita akan dapat mengikuti, mengingat, dan membaca secara konsisten. Atau Bapak Ibu Saudara dapat menggunakan mungkin panduan baca Alkitab yang diterbitkan oleh gereja ini. Itu bisa menuntun kita membaca Alkitab. Dan secara khusus di masa-masa pandemi ini, sebenarnya kita punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Tetapi tidak peduli berapa lama kita bisa membaca Alkitab. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membiarkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, kita harus menjalani hidup sesuai dengan firman Allah. Ciri orang yang dewasa adalah orang yang mencintai Yesus dan firman-Nya. Saudara, mencintai Yesus dan firman-Nya ini tidak bisa dipisahkan. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kita tidak bisa taat kepada Allah sampai kita bisa mendengarkan firman Allah. Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar nyanyi sampai menangis, tetapi tetap melanggar firman Tuhan. Apa artinya itu jikalau kita di luar gereja melanggar firman Tuhan? Hidup di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Di gereja in the spirit, tapi di luar gereja kita in the hoi sama iblis. Nah, saudara, taat kepada firman, itu adalah bukti kita mau tumbuh dewasa dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Justru melalui pendengaran, pembacaan firman Tuhan, kita tahu keinginan Tuhan. Kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, saya tidak menyangkal bahwa Tuhan masih bisa bicara kepada kita sampai hari ini. Tapi saya menerima Alkitab ini sebagai suara Tuhan yang jelas dan pasti. Saudara mau dengar suara Tuhan secara audible, saya selalu katakan, ya baca firman Tuhan. Kalau mau dengar suara Tuhan semakin keras, baca dengan keras. Itulah firman Tuhan. Saudara, semua orang bilang, Tuhan ngomong begini sama saya. Nah, kita harus cross check, cocok tidak sama firman Tuhan. Saudara, ada pemimpin rohani di sebuah kota berkata, ternyata suami saya itu bukan pasangan dari Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada saya harus ceraikan suami saya dan menikah lagi dengan worship leader di gereja tersebut. Nah, saudara, pasti ini bukan dari Tuhan. Saudara, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian seperti itu. Lalu apa arti dari makan firman Tuhan ini? Saudara, kebanyakan dari kita cenderung memahami segala sesuatu secara intelektual. Misalnya membaca,
memahami apa yang tertulis di firman Tuhan ini. Nah saudara, itu hanya sebagian dari proses makan firman Tuhan ini. Saudara, makan dari firman Tuhan ini berarti menjalankannya, bukan sekedar membaca. Saudara, ada 3 hal praktis yang perlu kita lakukan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, baca Alkitab. Saudara, baca firman Tuhan supaya kita bisa mengenal dan tahu isi hati Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus submit, kita harus tunduk. Saudara, kita perlu tunduk, taat, dan tidak banyak bertanya, namun percaya. Saudara, Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan yang ketiga, lakukan. Nah, saudara, ini penting, lakukan. Edmund Chan mengatakan, kebenaran tidak mengubahkan kehidupan, tetapi kebenaran yang dilakukan itulah yang mengubah kehidupan. Saudara, kebenaran tidak mengubah kehidupan, tapi kebenaran yang dilakukan itulah yang mengubah kehidupan. Saudara, kita perlu melakukan apa yang sudah kita baca ini. Kalau kita membaca firman Tuhan namun tidak melakukannya, maka itu akan hanya menjadi sebuah informasi saja. Dan John Wesley mengatakan bahwa kita harus melakukan semua perintah Tuhan dalam Alkitab ini. Jangan pilih-pilih. John Wesley mengatakan, dasar saya adalah Alkitab. Ya, aku seorang fanatik Alkitab. Aku mengikutinya dalam segala hal, baik besar maupun kecil. Kita mungkin sudah membaca firman Tuhan. Saudara, iblis juga melakukan hal yang sama. Iblis juga hafal isi Alkitab. Bahkan ia juga mengikuti Yesus mengutip ayat Alkitab. Jika Yesus berkata ada tertulis, maka di dalam pencobaan yang kedua, saudara, iblis juga mengatakan ada tertulis. Dia langsung belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, lalu mengapa iblis tidak bertumbuh? Mengapa ia tidak hidup secara rohani? Karena ia tidak melakukannya. Saudara, saya sering mengilustrasikan tentang seorang pria botak yang kehilangan topi. Saudara, suatu ketika seorang pria botak kehilangan topi di kota Inggris, saudara, di negara Inggris. Saudara, tiba-tiba di dalam pikiran pria ini muncul keinginan untuk mencuri topi, dan dia tahu tempat untuk mencuri topi itu adalah di dalam gereja. Pada waktu itu orang-orang masuk gereja biasa membuka topi, ada tempat untuk taruh topi di sana. Nah, saudara, ketika pria ini datang ke gereja dengan maksud untuk mencuri topi, tepat pada saat itu sang pendeta mengkhotbahkan tentang 10 perintah Tuhan. Nah, saudara, ketika dikhotbahkan 10 perintah Tuhan, tiba-tiba pria ini membatalkan niatnya untuk mencuri topi. Dan kemudian setelah selesai ibadah, dia datang ke depan, dia menyalami pendeta yang berkhotbah, dan dia berkata, terima kasih Pak Pendeta, karena khotbah Bapak hari ini, maka saya membatalkan niat saya untuk mencuri topi. Wah, pendetanya senang. Saudara, pendetanya senang, kemudian pendetanya bertanya, mengkonfirmasi, kira-kira bagian dari firman yang mana yang membuat Anda membatalkan niat untuk mencuri topi? Saudara, pendeta ini berpikir bagian hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang ke-8, jangan mencuri. Tetapi pria ini menjawab, ketika Pak Pendeta bicara jangan berzina, maka saya teringat di mana topi saya ketinggalan. Saudara, hafal firman Tuhan, tahu firman Tuhan tidak mengubah kehidupan. Saudara, makan dari firman Tuhan ini tidak sekedar membaca dan memahami, tapi kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita pahami. Perhatikan bagaimana Yesus menghadapi godaan yang diberikan oleh iblis. Yesus mengatakan ada tertulis. Saudara, manusia tidak hidup dari roti saja. Saudara, perhatikan Yesus menggunakan frase yang sama dalam setiap jawabannya. Ada tertulis. Saudara, Yesus tidak mengizinkan situasi atau keadaan bahkan musuh untuk mendikte kebenaran. Yesus kembali kepada Alkitab. Dia mengutip apa yang Tuhan katakan. Jangan hanya mengatakan apa yang saudara rasakan, apa yang saudara pikirkan, atau apa yang saudara inginkan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang situasi saudara yang dikatakan dalam Alkitab. Saudara, Yesus tidak menyelesaikan masalahnya, badai dan goncangan dan persoalan dalam hidupnya dengan kuasanya sendiri. Meskipun ia mampu, tetapi ia bersandar kepada Bapa dan firman-Nya.
Saudara, siasat iblis adalah membuat kita percaya bahwa jika kita ingin sesuatu untuk dilakukan, kita perlu melakukannya sendiri, bukan percaya kepada Tuhan. Jadi, sesuaikan hidup kita dengan firman Allah. Ini lebih penting ketimbang kita mempelajari banyak buku-buku tafsiran. Saudara, Mark Twain mengatakan, sebetulnya yang menyulitkan kita itu bukan ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab. Yang menyulitkan kita itu justru ayat-ayat yang mudah kita pahami dalam Alkitab. Kalau ada ayat yang sulit, yang mungkin kita tidak paham, yang tidak mengerti, saudara bisa abaikan untuk sementara waktu. Tapi yang gampang dipahami, misalnya, jangan berdusta, jangan berbohong. Saudara, itu gampang kan dipahami. Tidak perlu penafsiran, jangan bohong. Ya, ini susah dilaksanakan. Atau firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Sudah gampang tidak? Sudah gampang dimengerti. Tapi prakteknya susah, saudara. Saudara, apa yang Anda harus lakukan? Ketika Anda membaca sebuah ayat, saudara tanyakanlah, apakah kehidupan saya serupa dengan ayat ini? Bagaimana menerapkan ayat ini di dalam kehidupan saya? Jika kita melakukan hal itu, maka kita sudah benar-benar hidup dari firman Allah. Kita sudah makan firman Allah itu. Jadi bacalah firman Allah. Sudah seberapa banyak pasal yang saudara baca, bukanlah hal yang penting. Berapa banyak orang yang berpusat perhatiannya kepada jumlah pasal yang telah dibacanya. Saya lebih suka jika kita hanya membaca 3 kalimat dan menjalankannya. Saudara, apa gunanya kita membaca 3 pasal, tapi kita tidak tahu bagaimana kita mengkaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih baik membaca 3 kalimat saja, tetapi langsung kita menjalankannya seketika itu juga. Dengan demikian kita sudah itu makan firman Tuhan itu. Nah, saudara, di musim yang penuh dengan perubahan ini, kita membutuhkan firman Allah. Firman Allah yang tidak berubah. Dan hanya firman Tuhan yang dapat menolong saudara membuat keputusan yang terbaik dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, secara teratur makanlah selalu dari firman Allah. Terapkan firman Allah itu di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan tahu seperti apa kuasa Allah di dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami di musim yang penuh dengan perubahan ini. Biarlah kami dapat mengandalkan hanya Tuhan saja. Kami tidak dapat mengandalkan apapun dan siapapun. Tapi kami mendapat mengandalkan Engkau Tuhan dan firman-Mu yang tidak berubah itu. Biarlah kami boleh senantiasa memakan firman Allah ini. Bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa kebenaran belumlah menjadi kebenaran ketika kami tidak melakukannya. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerahnya dalam kehidupan kita. Secara khusus untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi hari ini. Kita bersyukur untuk hambanya, Pendeta Sadikin Gunawan yang sudah boleh memberkati kita. Dan kita percaya bahwa firman ini tidak hanya memberkati kita, tapi juga boleh mengubah kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama masa online ini, kita dapat terus memberikan persembahan. Kita dapat memberikan dengan dua cara, yaitu kita dapat memberikan dengan scan barcode QRIS melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, atau kita juga bisa memberikan melalui transfer dana kepada rekening gereja yang sudah tertera. Kita untuk setiap kegiatan dan informasi di gereja kita selama masa online ini dapat Bapak Ibu akses melalui akun-akun media sosial kita. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama melihat ayat hafalan kita yang terambil dari Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita akan bacakan dua kali, yang kedua nanti kita akan bacakan bersama-sama. Matius 4 ayatnya yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak-Ibu, kita akan segera mengakhiri online service kita pada hari ini. Sebelum itu saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sadikin Gunawan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Online service kita sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti online service kita hari ini. Kita akan bertemu dalam online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang.
Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.